يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan puasa kemarin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan disiapkan surah Al-Maidah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita terjemahkan satu-satu. Alam, apakah tidak? Ta'lam, ya, kamu mengetahui. Annallaha, bahwasannya Allah, lahu, dia memiliki. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasannya Allah, dialah yang memiliki mulku, ya, kerajaan. Samawat, ya, langit, ya, semua langit maksudnya. Samawat itu bentuknya jamak, jadi maksudnya semuanya. Langit itu yang pernah kita dengar ada 7 tingkatan langit, ya, semuanya samawat, semuanya. Kalau satu berarti samai gitu. Wal ardi, dan kerajaan di bumi. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya kepunyaan Allah. Tidakkah kamu tahu? Kamu tahu enggak sih? Kamu tahu enggak bahwasannya yang punya langit dan bumi itu adalah Allah? Apa kamu enggak tahu kalau langit dan bumi itu kepunyaan Allah? Ya, kok berani-beraninya mencuri? Itu kan ayat-ayat sebelumnya kan gitu. Disuruh taubat kok enggak mau, melakukan kemaksiatan dengan melakukan pencurian dalam bab ini. Disuruh taubat juga enggak mau. Apa kamu enggak tahu kalau semua yang ada ini adalah kepunyaan Allah? Langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya itu kepunyaan Allah. Bahkan ya kita pun kepunyaan Allah karena kita ada di bumi. Mau lari kemana kita? Enggak ada cara lain kecuali hanya taat kepada Allah. Itu
Itu satu-satunya cara udah. Kalau bersalah, bertaubat. Tergelincir lagi melakukan kesalahan, ya taubat lagi. Datang kepada Allah minta ampun. Kan ayat sebelumnya kan menjelaskan tentang masalah taubat, ayat 39. Semuanya kepunyaan Allah. Manusia ini kadang-kadang melampaui batas. Melampaui batas artinya seakan-akan yang ada ini kepunyaan kita. Kalau kita punya tanah itu namanya apa? Hak milik, sertifikat hak milik. Iki milikku, iki wekku iki. Padahal sejatinya itu adalah bukan kepunyaan kita. Ya nggak apa-apa kalau cuman hanya sebagai syarat administrasi. Tapi jangan sampai merasuk kepada hati kita bahwa segala yang ada di rumah kita, tanah kita, apapun yang kita punya itu sejatinya adalah milik Allah. Jangan sampai kita merasa mempunyai semuanya yang kita punya itu adalah milik Allah. Itu hanya titipan dari Allah buat kita. Maka jagalah titipan itu baik-baik. Jagalah titipan itu baik-baik dalam artian apa? Gunakan yang kita punya itu untuk kebaikan, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kita punya baju, ya gunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Kita punya kendaraan, gunakan kendaraan itu untuk hal-hal yang baik. Kita punya mata, gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita punya mulut, gunakan untuk berkata-kata yang baik. Kita punya tangan, gunakan untuk hal-hal yang baik. Semua yang telah Allah titipkan buat kita, atau kalau bahasa kita, semua yang kita punya itu gunakan untuk hal-hal yang baik. Karena sejatinya semuanya adalah kepunyaan Allah, sebagaimana dalam ayat ini. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Kamu itu kok berani-berani bermaksiat ke aku, kata Allah. Apa kamu nggak tahu kalau langit dan bumi itu adalah kepunyaanku, kata Allah. Nah, ini dalam penggalan yang pertama. Yu'adzibu, dia menyiksa, dia mengazab, dia menyiksa. Man, siapa yang yasha'u, dia kehendaki. Wa yaghfiru, dan dia mengampuni. Liman, bagi siapa yang yasha'u, dia kehendaki. Dia menyiksa, dia mengazab siapa yang dia kehendaki. Dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Atau kalau bahasa lebih gamblangnya itu, dia menyiksa siapa saja yang dia mau. Ya kalau Allah mau, siapa yang dia mau ya disiksa, siapa yang dia mau ya diampuni, ya suka-suka Allah lah. Gitu loh. Orang langit dan bumi itu kepunyaan Allah. Menurut Allah ini berhak disiksa, ya disiksa. Kalau Allah ingin dia diampuni, ya diampuni, terserah Allah. Itu maksudnya yasha'u itu. Dia menyiksa siapa yang dia mau. Siapa yang dia mau ya disiksa. Siapa yang dia mau ya diampuni. Terserah Allah. Suka-suka Allah. Nah, makanya tidak boleh berani-berani sama Allah. Nah, makanya kalau bermaksiat itu segeralah bertaubat. Segera datang kepada Allah meminta ampunan. Karena Allah itu akan mengampuni. Akan selalu mengampuni orang-orang yang benar-benar bertaubat. Wallahu, dan Allah ala atas kulli, setiap boleh syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Allah menguasai, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa terhadap semuanya. Maha kuasa untuk menyiksa siapa saja, dan maha kuasa untuk mengampuni siapa saja. Terserah Allah mau menyiksa, mau mengampuni, terserah Allah. Nah, itu haknya Allah. Semuanya yang dia mau dia lakukan. Dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Ya, justru kitalah yang akan dimintai tanggung jawab nantinya. Ya, ini paling tidak gambaran ayat ini seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan tafsir, baca satu-satu ya. Pak Nanda dulu. Alhamdulillah kita bisa baca sama-sama.
kita bisa menterjemah sama-sama, mudah-mudahan barokah. Nah, ini paling tidak gambarannya bisa terbaca dari terjemah yang kita baca. Tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi? Disiksanya siapa yang Dia kehendaki, dan diampuninya siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita lanjutkan tafsirnya. Yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir. Sedikit saja tafsirnya. Maksudnya atau maksud dari ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir hanya ada tiga poin. Yang pertama, Allah dialah yang memiliki semuanya dan Dia pula lah yang menguasainya. Jadi Dia pemiliknya, Dia juga yang menguasai. Tiada akibat apapun bagi apa yang telah diputuskannya. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, nggak berakibat apa-apa bagi Allah. Ya sudah, diputuskan ya sudah. Dia Maha melakukan semua apa yang Dia mau. Ayat ini mirip dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 107. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung dan seorang penolong pun. Tidakkah kamu tahu bahwa kerajaan langit dan bumi itu adalah milikku, dan aku juga yang menguasainya, bukan milik yang lain. Akulah yang mengatur hukum pada keduanya, dan pada semua yang ada pada keduanya. Ngerti bedanya ya? Aku yang mengatur hukum kepada keduanya, dan pada semua yang ada pada keduanya. Menurut apa yang aku mau. Akulah yang memerintah pada keduanya dan pada semua yang ada pada keduanya menurut apa yang aku mau. Aku melarang apa saja yang ku mau, dan akulah yang menghapus atau menasakh apa saja yang aku mau. Ya, pokoknya terserah Allah, mau melarang itu haknya Allah, suka-suka Allah, mau menghapus yang Dia larang menjadi halal, ya terserah Allah. Itu suka-suka Allah semuanya. Tugas kita hanya nurut sama Allah. Kalau dilarang ya tinggalkan, kalau diperintah ya lakukan. Ketika suatu saat kita tergelincir melaksanakan apa yang Dia larang, ya sudah datang pada Allah, ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu, ampuni aku. Datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Akulah yang mengganti sebagian hukum-hukumku yang telah aku tetapkan terhadap hamba-hambaku sebagaimana yang aku mau. Diganti sama Allah. Kan pernah diganti dulu, ini boleh, sekarang jadi tidak boleh. Kan pernah kita dengar hal-hal seperti itu. Ya sudah, itu kemauan Allah ya, bagaimana kita yang punya kerajaan langit dan bumi itu Allah. Akulah yang menetapkan pada keduanya semua yang aku mau. Semua itu aku lakukan untuk kebaikan hambaku sendiri, dan hanya akulah yang mengetahui maslahatnya. Apapun yang Dia lakukan, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kadang-kadang menurut kita nggak baik, tapi sejatinya itu adalah baik bagi kita. Dan kita suatu saat akan menjadi mengerti kalau memang yang telah ditetapkan Allah itu adalah baik bagi kita. Cuman kadang-kadang kita ini buruk sangka kepada Allah. Sekali lagi, semua yang aku lakukan, kata Allah, itu untuk kebaikan hambaku sendiri, dan hanya Dia dan hanya aku, kata Allah, yang mengetahui maslahatnya. Yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Aku mengazab, aku menyiksa siapa yang aku mau, dan mengampuni siapa saja yang ku mau. Dialah yang mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki. Dia yang menciptakan semuanya menurut apa yang Dia mau. Pernah kita berpikir enggak, kenapa kok wajah kita ini kok kayak gini?
Ya itu maunya Allah memang. Apa maunya ibu kita, maunya bapak kita? Enggak, maunya Allah. Makanya kita enggak boleh, waduh aku kok elek ngene rek. Waduh aku ini kok diciptakan kayak gini, enggak boleh ya. Enggak boleh kita ngomong gitu, sama saja kita menghina Allah. Dan kata Allah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita dapat istri misalkan, dapat istri kayak gini, aduh kok kayak gini ya istriku ya. Sudah kembalikan kepada Allah kalau itu adalah yang terbaik buat kita. Kalau dalam hadis itu gimana? Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha karena kecantikannya, li maliha karena hartanya, li nasabiha karena nasabnya, dan yang keempat adalah li diniha karena agamanya. Nah, wanita itu dinikahi karena empat hal itu, karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya yang bagus, dan karena agamanya. Umpama iku ono wanita yang kayak gitu, cantik luar biasa, agamanya bagus luar biasa, kaya raya, kemudian dari keturunan darah biru atau apa ya, pokoknya dari keturunan yang luar biasa. Umpama ono, yo gak gelem karo awak-awak iku. Gak ngarah gelem. Makanya yang ditakdirkan buat kita itu adalah yang terbaik buat kita. Nanti terus karena Nabi bersabda seperti itu, golek yang wayu, golek sing apa? Sing sugih nemen. Yang konglomerat, yang kemudian yang anaknya siapa? Anaknya raja, anaknya presiden mungkin ya. Terus soleha juga, ya kan nemu ya kan. Lah umpama ono iku mah ya kan arek gelem karo awake dhewe ya. Makanya di ayat yang lain apa? Kalau enggak salah di surah At-Taghabun, ayat berapa itu bisa dicari. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwal lakum. Itu adalah musuh bagi kamu. Nah, hati-hati. Inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwal lakum, yang menjadi musuh bagimu. Gawat ini ayat ini, gawat betul itu. Makanya kalau ekstrimnya ada kan yang sampai anak membunuh orang tua atau sebaliknya, karena emang ayatnya memang kayak gitu. Makanya jangan kita terus berpikir iku anak yai kok mbuwetik koyo ngono ya. Ya berarti gak ngaji ya. Karena Allah sudah berfirman sesungguhnya di antara anak-anakmu ada sebagian dari anak-anakmu, istri-istrimu yang menjadi musuh bagimu. Gawat betul itu. Diibaratkan kayak setan. Setan itu kan innahu lakum aduwwum mubin, kayak setan itu jadi musuh. Hati-hati makanya terhadap istri dan anak. Nah, kemudian lanjutan ayat itu adalah maka maafkanlah. Andaikan kamu bisa memaafkan, wasfahu. Ya sudah, kalau punya istri gitu ya sudah maafkan. Apa wasfahu? Sing jembar dodomu. Jadi kalau sudah punya istri atau anak kayak gitu, ya sudah yang lapang dada. Sing sabar. Ngomongnya gampang ya. Kita ketika berhadapan dengan apalagi anggota keluarga kita kayak gitu ya cenderung marah kita kan, cenderung nggak sabar. Wasfahu, sing sabar. Kemudian ampuni mereka. Ya sesungguhnya itu hanya ujian bagi kita. Ya sudah, kalau memang yang penting kita ingatkan baik-baik bahwa ini keliru, ini salah, sudah. Tidak boleh kita sampai memaksakan kepada mereka. Ya, kalau kita sampai memaksakan berarti gak ngerti ayat itu namanya. Sesungguhnya ada di antara istri-istrimu, anak-anakmu yang menjadi musuh bagi kamu. Dialah yang menciptakan apa yang dia mau. Dialah yang memerintah semuanya menurut apa yang dia mau. Dialah yang membahagiakan menurut apa yang dia mau, bagi siapa yang dia mau. Ya, dia memberi kebahagiaan terserah bagi siapa yang dia mau.
Makanya kebahagiaan itu tidak hanya milik orang kaya saja, orang miskin ya sama punya kebahagiaan juga. Hidup itu banyak-banyak bersyukur ya. Biar gak apa? Biar gak ngenes gitu. Ya kayak tadi kalau sebagian anggota keluarga kita kayak gitu seperti ayat tadi ya sudah, yang lapang dada biarin saja kan gitu, biarin saja. Kalau kita pikir gitu sampai apa? Ya ubannya tambah banyak nanti ya. Kalau mikir kayak gitu ya. Apa namanya? Bisa-bisa apa? Kayak jare kirun itu. Bisa mati dhisik ya kan. Misalnya mikir kayak gitu. Biarin, jangan dipikir, yang penting diingatkan, sudah lepaskan apa namanya pikiran-pikiran yang nggak perlu. Ingatkan, selesai. Mau ikut sudah, mau nggak ikut ya sudah, terserah. Itu hak masing-masing. Meskipun itu istri dan anak kita. Sebagaimana Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh kan juga gitu. Apa kira anaknya Nabi itu terus soleh semua? Enggak ya. Bahkan anaknya Nabi Nuh itu yang kita kenal kayak gitu, Kan'an. Istrinya juga gitu. Dialah yang mencelakakan menurut apa yang dia kehendaki bagi siapa yang dia kehendaki. Mau dicelakakan oleh Allah ya terserah Allah. Ya suka-suka Allah. Dialah yang memberikan kesehatan bagi siapa saja yang dia mau. Ya makanya jangan sampai takut kepada selain Allah itu berlebihan. Kalau zaman sekarang takut apa? Takut corona berlebihan ya. Sampai apa? Mengalahkan takut kita kepada Allah. Karena apa? Di dalam ajaran tauhid yang memberikan kesehatan itu adalah Allah. Dialah yang menyehatkan bagi siapa yang dia mau. Ya meskipun sudah kita lakukan berbagai upaya, kalau Allah nggak memberikan kesehatan, nggak mau memberikan kesehatan kepada yang dia maksud, ya sudah, sakitlah dia. Dan dia jugalah yang membuat sakit bagi siapa yang dia mau. Makanya setiap kajian kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita, istri-istri kita dan anak-anak kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, lahir batin sehat, jiwanya sehat, raganya. Amin. Karena dialah yang berkuasa membuat sakit, dialah yang berkuasa untuk menyehatkan, dia jugalah yang berkuasa untuk memberikan penyakit. Dia jugalah yang memberikan taufik bagi siapa yang dia kehendaki, bagi siapa yang dia mau. Kalau Allah nggak berkehendak memberikan hidayah dan taufik, ya nggak bisa. Meskipun kita ingatkan model apapun ya nggak akan bisa. Karena apa? Karena taufik itu adalah hak Allah. Makanya dalam kasus Ali bin Abi Thalib kan juga gitu. Sampai itu menjadi asbabun nuzul. Sesungguhnya engkau hanya berkewajiban memberikan peringatan. Akulah yang memberikan hidayah, kata Allah. Dialah yang menghinakan bagi siapa yang dia kehendaki, bagi siapa yang dia mau. Dan dialah yang memberikan ujian kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemauannya. Dia jugalah yang mengatur hukum bagi hamba-hambanya, yang menghalalkan, yang mengharamkan. Oh ini halal, ini haram, ini boleh. Ya dari Allah. Kita hanya tugasnya apa? Kewajiban kita hanyalah nurut. Yang halal diambil, lakukan. Kalau makanan itu ya dimakan, yang haram ya tinggalkan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dan dia tidak akan ditanya tentang segala yang telah diperbuatnya. Ini makanya suka-suka Allah. Orang dia yang berkuasa di langit dan di bumi. Nah, dia tidak akan ditanya siapa-siapa tentang apa yang dilakukannya. Waduh, kamu kok melakukan seperti itu? Enggak akan. Ya, justru kitalah yang akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Tangan kita yang sudah kita dititipin tangan sama Allah akan ditanya. Semua pakaian kita nanti semuanya akan dihisap sama Allah di hari kiamat kelak. Jadi tidaklah benar perkataan orang-orang yang mengatakan wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan
kita tidak akan masuk neraka, kita tidak akan disentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Itu perkataan orang-orang Yahudi ya, di surah Al-Baqarah. Karena apa? Karena tidak ada ikatan keturunan, tidak ada kekerabatan antara dia dengan segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Gak ada hubungan, gak ada hubungan keturunan sama Allah, gak ada hubungan kekerabatan. Waduh iki adikku gak tak siksa, gak ada hubungan kayak gitu. Wah iki anakku gak tak siksa, gak ada hubungan kayak gitu. Tidak ada ikatan keturunan, tidak ada ikatan kekerabatan antara dia dengan segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, serta apapun yang ada di antara keduanya. Gak ada ikatan apa-apa, gak ada hubungan apa-apa. Nah, nanti kalau ada hubungan nanti terus gak disiksa, nah, jadi Allah KKN nanti bisa dilaporkan ke KPK ya. Tidak ada apapun di dalam keduanya yang menyebabkan kekerabatan, dan tidak ada apapun dalam keduanya yang bisa menyebabkan kekerabatan dengannya. Wah, karena kita mungkin ibadahnya sehari semalam terus ini menjadi adiknya Allah. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Tidak ada apapun di dalam keduanya yang menyebabkan kekerabatan dengannya, sehingga dapat membebaskan dari siksa Allah. Pokoknya yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, dia ikhlas karena Allah, ya sudah akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan, siapa saja akan melihat balasannya. Yang berbuat jelek siapa saja, mau raja, mau menteri, mau presiden, siapa saja yang mau berbuat jelek akan mendapatkan balasannya. Orang yang ingkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang dimasukkan ke dalam neraka itu bukan karena mereka adalah kerabat jauhnya. Wah ini wis dulur ado, tak cemplung neraka ya, nggak ada istilah kayak gitu. Allah akan mengadab siapapun yang bermaksiat dan akan mengampuni siapapun yang bertaubat. Ya, asalkan taubatnya memang benar, bukan hanya di mulut ya, tapi bertaubat beneran. Sebagaimana 5 syarat taubat yang pernah kita pelajari kemarin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Maha Kuasa untuk menyiksa, untuk mengazab siapapun dari makhluknya yang bermaksiat kepadanya, yang ingkar kepadanya. Dia juga Maha Kuasa untuk mengampuni siapa saja yang bertaubat kepadanya. Hal itu dikarenakan semua yang ada adalah makhluk dan hambanya, serta semua kekuasaan itu adalah kekuasaannya. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Lumayan jelas penjelasannya di dalam tafsir At-Tabari. Dalam tafsir Al-Qurtubi nggak begitu spesifik ya penjelasannya. Mungkin saya juga menyiapkan satu tafsir lagi ya, tafsir Al-Munir, yang dalam hal-hal tertentu agak berbeda pandangannya. Nanti kalau ada yang berbeda kita ambil, kita utarakan juga. Itu aja ya tafsirnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke ibrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Saya mencatatnya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa langit dan bumi itu adalah milik Allah. Langit dan bumi adalah milik Allah. Semua yang ada di langit atau isi langit itu dan isi bumi itu juga milik Allah. Dan apapun yang ada di antara langit dan bumi juga punya Allah, juga milik Allah. Karena apa? Karena dialah yang menciptakan semua itu dari ketiadaan. Dari tidak ada menjadi ada.
Langit dulunya nggak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Makanya langit itu adalah, semua langit adalah milik Allah, isinya juga milik Allah, bumi itu juga milik Allah, isinya juga milik Allah. Apapun yang ada di antara langit dan bumi itu adalah milik Allah. Kalau kita ingin kebaikan lebih baik dari dunia dan isinya, apa katanya? Jangan lupa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, usahakan itu dipertahankanlah 2 rakaat itu. Meskipun kita nggak mampu di sholat sunnah yang lain, paling tidak itu 2 rakaat sebelum subuh itu dijaga baik-baik, karena itu luar biasa keutamaannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 59, Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Dialah yang menciptakan semua langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Summastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ar-Rahman. Dialah Ar-Rahman. Fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah tentang dia kepada yang lebih tahu. Siapa maksudnya? Tanyakanlah kepada Muhammad. Itu pelajaran yang pertama. Bahwa langit dan bumi, isinya dan apapun yang ada di antara keduanya adalah kepunyaan Allah. Yang kedua, dialah Allah adalah malik bagi langit dan bumi. Itulah milik Allah, maka dia maliknya. Malik itu Malik itu adalah raja. Dialah raja langit dan bumi yang menguasai keduanya serta apapun yang ada di antara keduanya, dan juga yang mengatur keduanya serta apapun yang ada di antara keduanya. Itu yang kedua. Yang pertama itu milik Allah, yang kedua dia juga sebagai rajanya. Pelajaran yang ketiga adalah dia menyiksa dan mengampuni siapa saja yang dia kehendaki. Maksudnya menyiksa orang-orang yang ingkar terhadap aturannya dan mengampuni siapapun orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Itu 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu yang bisa kita kaji, baik terjemahnya, tafsirnya maupun ibrahnya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini suasana Lebaran, mudah-mudahan tetap semangat ini, nggak luntur Ramadannya ya. Semangat sholat, semangat baca Quran, semangat ngaji. Engkau gara-gara jajan itu sewar-sarasen mari mangan jajan itu. Ya biasanya Syawal itu gitu. Nah, atau ini sudah ada yang puasa Syawal. Ya mudah-mudahan bisa ya, meskipun sunnah puasa Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa selama 1 tahun. 30 ditambah 6, 36. Katanya kalau kebaikan itu falahu asrun, akan dilipatkan 10 kali. 36 kali 10 menjadi 360. Artinya setahun. Mudah-mudahan yang kita pelajari dari awal, terutama dalam paket tafsir ayat 38 sampai 40 ini, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan karena ini masih bulan Syawal, saya mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.